مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ميسرا. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والأعمال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, mari kita senantiasa awali dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita sedang merasakan nikmatnya Allah, nikmat menjadi orang yang sedikit. Karena Allah taala memuji orang-orang yang sedikit. Apa contohnya? Ketika ada ibadah yang dilakukan di malam hari, yang mana yang melakukannya itu adalah sedikit, maka itu adalah ibadah dan orang-orang yang terbaik. Orang yang sholat tahajud itu tidak banyak, sedikit sekali. Orang yang puasa sunnah itu tidak banyak, sedikit sekali. Termasuk orang-orang yang ingin menambah ilmunya, ingin menambah derajatnya, itu juga tidak banyak. Maka kita bersyukur saat ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih di antara banyaknya manusia. Dan ini yang harus kita pertahankan, kita istiqomahkan, kita minta sama Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan. Karena istiqomah itu lebih baik daripada karamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan salah satu cara untuk kita senantiasa ditemani malaikat itu adalah dengan istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan Allah Ta'ala berkata, i'malu, sudah kerjakan, fasayarallahu amalakum, Allah itu akan melihat amal kita. Dan di dalam ayat yang lainnya, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka orang yang istiqamah itu tatanazzal. Bahasa Arabnya turun itu nazala, tapi tatanazzal itu berarti yang turun bukan hanya satu, tapi malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikah itu bukan mufrad tapi jamak. Mufradnya adalah malakun, malakani, malaikah. Maka orang-orang yang ditemani malaikat itu adalah orang yang istiqomah. Dan tidak hanya beberapa malaikat, tapi banyak malaikat yang kemudian kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Malaikat itu senantiasa menguatkan hati orang-orang yang istiqomah supaya mereka tidak takut. Nggak takut nggak ada uang, nggak takut nggak ada kerjaan, nggak takut nggak laku. Itu orang-orang yang dalam hatinya diberikan kekuatan, keberanian oleh malaikat.
alla takhafu wa la tahzanu. Huzn itu artinya sedih, galau. Maka orang-orang yang istiqomah itu nggak pernah galau, nggak pernah merasa bingung. Dia senantiasa dikuatkan oleh Allah dan ditemani sama malaikat. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan keutamaan istiqomah, senantiasa ditemani malaikat, diberikan keberanian, diberikan kekuatan supaya kita tidak takut kecuali Allah, supaya kita tidak pernah bingung dalam hidup. Karena orang-orang yang senantiasa istiqomah itu orang yang hidupnya penuh dengan ketenangan. Dan yang kedua, mari kita juga syukuri bahwasanya kita sekarang ini adalah orang-orang yang ingin meninggikan derajat. Derajat dan jabatan itu sama atau beda, Mas Pendi? Derajat sama jabatan itu sama atau beda? Beda. Orang yang punya jabatan tinggi belum tentu derajatnya tinggi. Dan bisa jadi orang yang nggak punya jabatan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Uwais Al-Qarni, orang yang tidak kenal, tapi dia dikenal di langit, tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Bahkan Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, dia itu orang yang terkenal di langit. Dan kita ingin menjadi terkenal di langit. Caranya gimana? Dinaikkan derajat kita. Dan salah satu cara menaikkan derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu dengan cara mempertahankan keimanan dan belajar, ikut kajian, menambah ilmu. Maka insya Allah wasilah kita kajian, kita belajar malam hari ini adalah wasilah Allah tingkatkan derajat kita. Orang yang tinggi derajatnya, apa konsekuensinya? Dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, sudah. Kita ini ibarat orang yang punya backingan, ya, kita punya perlindungan yang kuat, sehingga orang yang dekat sama Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak pernah takut, nggak pernah sedih, karena dia punya Allah, karena dia dilindungi oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini semua keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, ya. Kita terus harus belajar karena kita ini kurang ilmu, kita ini manusia yang butuh banyak tambahan ilmu, dan orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya, Allah dekatkan dengan para orang-orang yang beriman, ya. Karena fadlul alim ka fadlil badr 'alal qamar. Keutamaan orang yang berilmu seperti bulan, karena meskipun dia kecil tapi bersinar, seperti itu. Dan yang luar biasanya orang yang berilmu, dalam hadis dikatakan yaltamisu ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kita sedang menempuh jalan menuju surga, kita sedang membuka jalan kita menuju surga. Maka kalau sering kita ikut kajian, sering ikut tempat-tempat atau majelis ilmu, sama saja kita sedang membuka pintu demi pintu untuk menuju surganya Allah. Dan yang kedua, para makhluk-makhluknya Allah itu memintakan ampunan. Masya Allah, duduk kita di majelis ilmu itu sedang dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluknya Allah. Maka berkurang dosa kita, dan ini Masya Allah enak, ya, sudah dapat ilmu, dosanya berkurang, diampuni oleh Allah banyak dosa dan kesalahan kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan coba istiqomahkan untuk membahas tentang sunnah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan memang kita tidak membahas kepada isinya kecuali kita masuk ke dalam muqaddimahnya. Banyak orang yang belajar arba'in tapi belum membuka muqaddimah arba'in. Karena di sana Imam An-Nawawi, ya, itu memberikan sebuah motivasi kenapa sih harus kita belajar arba'in, bahkan kita harus menghafalkan hadis arba'in. Beliau mengambil 5 hadis, 5 keutamaan orang yang menghafal arba'in. Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan
barang siapa yang menghafal dari umatku ini, kata Rasulullah, 40-an hadis yang berkaitan dengan agamanya. Yang pertama, kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Aku akan memberikan syafaat. Tidak hanya diberikan syafaat sama Rasulullah, syahidan, aku akan jadi saksi, insyaallah. Kita tentu ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena siapa kita yang tidak mampu menyelamatkan diri nanti di hari kiamat, kecuali Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita. Dan di antara cara mendapatkan syafaat, kata Rasulullah, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya, harus punya minimal hafalan hadis. Berapa? Gak banyak-banyak, 40-an hadis, kata Imam An-Nawawi. Bahkan kalau kita nggak bisa hafal Quran, minimal punya hafal hadis. Jangan meninggal kecuali kita punya hafalan hadis. Gak bisa kita hatamkan 30 juz, minimal 40 hadis kita hafal. Karena ini kata Rasul kunci dapat syafaat. Dan yang kedua, jadi saksi Rasul. Bayangkan di pengadilannya Allah, dan kemudian Rasulullah bersaksi, maka Allah Ta'ala sudah percaya saksinya. Sehingga kira-kira penting nggak kita hafal hadis arba'in? Penting nggak? Dan yang kedua, kita pengen memahami, ya, memahami hadis-hadis arba'in, karena Masya Allah Imam An-Nawawi itu mengumpulkan hadis-hadis arba'in. Yang pertama, riwayat yang sahih. Yang kedua, hadis-hadis yang berkenaan dengan keseharian kita, sehingga sudah kita nggak usah nyari hadis-hadis yang lainnya, nggak usah buka kitab. Imam An-Nawawi sudah mengumpulkan untuk kita. Tinggal kita mempelajari, menghafal, memahami, dan yang paling penting mengamalkan. Maka insya Allah ini jadi motivasi, ya. Kita bisa istiqomah, ya. Harus punya target hafal arba'in. Kalau kita nggak bisa hafal Quran, harus minimal hafal satu hadis. Tinggal berapa? 39 hadis. Apa artinya? La dororo. Janganlah menyakiti diri sendiri, insyaallah. Wala diroro, dan janganlah menyakiti orang lain. Janganlah membahayakan diri sendiri, dan janganlah membahayakan orang lain. Apa artinya? Janganlah membahayakan diri sendiri, dan janganlah membahayakan orang lain. Masya Allah. Syekh Utsman Al-Khamis, ya, itu menjelaskan kata-kata ini simple, tapi kata-kata ini sudah mencakup semua hukum dalam Islam. Kenapa? Karena asalnya Islam itu tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan. Maka doror itu bahaya, kebalikannya adalah manfaat. Islam itu agama yang penuh dengan kemanfaatan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama, dalam Islam yang kita anut itu sesuatu hal yang membahayakan. Gak ada syariat yang kemudian disuruh kalau tobat itu membunuh. Ya. Ketika kita ini harus bersyukur, ya. Kalau antum buka di surat Al-Baqarah, bagaimana umatnya Nabi Musa itu kemudian ketika mereka menyembah patung anak sapi, ya, dan kemudian mereka disuruh bertobat, caranya gimana? Faqtulu anfusakum fataba alaikum fa'afa ankum. Disuruh membunuh, ya. Tapi di dalam syariat yang Rasulullah bawa, ya, segala sesuatu yang Islam larang itu pasti ada hikmahnya. Sesuatu yang Islam larang pasti ada bahayanya. Dan segala sesuatu yang Islam perintahkan pasti ada manfaatnya. Kenapa kok minuman keras dilarang? Karena ada apa? Bahayanya. Kenapa kok berzina dilarang? Karena ada bahayanya. Maka kita yakini apa yang Islam larang itu ada bahayanya.
Sehingga wajib kita jauhi, wajib kita tinggalkan. Karena kalau kita melanggar, maka kita akan kena bahayanya itu. Masya Allah, Mas Pendi ada ya, salah satu teman kita ya, yang mungkin jadi ibroh. Ya. Islam mengharamkan zina, mengharamkan asusila dan sebagainya. Ya. Kemudian dilanggar itu, kenalah yang namanya HIV. Masya Allah. HIV itu apa? High increasing virus ya. Pokoknya virus yang luar biasa, yang itu bisa menggerogoti imun. Ada teman kita ya, dan kita ambil ibrohnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih hidup, masih sehat. Dan dia bilang seumur hidup harus minum obat. Kenapa? Karena ada syariat Islam yang dia langgar, maka konsekuensinya dia dapat penyakit. Maka kita nggak harus dapat penyakit, nggak harus menunggu kena siksanya Allah, kemudian kita melanggar, tapi kita sami'na wa ta'na. Kita mendengarkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita taat, kita kerjakan. Maka la doror, ya, janganlah melakukan hal yang membahayakan. Itu adalah syariat Islam yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, kemudahan. Bahkan puasa, Masya Allah, syariat puasa kalau kita lihat ya, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Masya Allah, diwajibkan puasa itu di tahun kedua Hijriah, setelah hijrah ke Madinah. Bukan langsung hijrah kemudian diwajibkan, tapi 1 tahun setelah hijrah, tahun berikutnya baru wajib puasa Ramadan. Dan ayatnya itu mengandung motivasi. Wahai orang-orang yang beriman, artinya apa? Panggilannya enggak umum, tapi panggilan khusus. Diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka semua umat nabi-nabi itu wajib puasa Ramadan. Ya, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ya, itu dijelaskan semua umat-umat Nabi itu diwajibkan juga puasa Ramadan, tapi berbeda caranya dengan umat Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan apa? Umat terdahulu lo kuat, umat terdahulu lo bisa, gitu kan? Masa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak bisa? Yang kedua, menunjukkan sebuah motivasi untuk berlomba-lomba kebaikan. Kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad harus terbaik, harus lebih baik dibandingkan umat sebelum kita. Maka syariat ini diawali dengan sebuah kemudahan. Yang kedua, ayyaman ma'dudat. Puasa itu cuma hari-hari tertentu. Masya Allah. Puasa itu cuma beberapa hari saja. Kenapa kok Allah memberikan ayat ini diawali dengan ayyaman ma'dudat? Supaya kita ini nggak mikir, wah full 30 hari. Wah, setiap 30 hari itu nggak bisa. Wong namanya puasa Senin Kamis saja berat gitu Mas ya. Gimana mau puasa 30 hari gitu? Yang biasanya sarapan kemudian nggak sarapan, Masya Allah. Tapi di dalam ayatnya ini puasa itu loh cuma beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat, Masya Allah. Beberapa hari yang ditentukan. Dan di akhirnya ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan orang-orang yang enggak mampu puasa, bayangkan, dia bayar fidyah. Atau dia mengganti puasanya di puasa yang di hari yang lainnya. Artinya apa? Kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu enggak ada yang memberatkan, enggak ada yang menyulitkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kata Syekh Utsman Al-Khamis, perkataannya Rasulullah dalam hadis dari Sa'ad Ibnu Malik Al-Khudri, ini perkataan yang jawami'ul kalim, perkataan yang pendek tapi maknanya dalam.
Nggak boleh sedikit pun kita membahayakan diri sendiri. Apa membahayakan diri sendiri? Pagi-pagi mau kerja, harusnya kita ngisi perut gitu ya. Tapi karena sibuk dengan kerja, kemudian pola makan nggak teratur, ya hak-hak tubuh nggak diberikan, akhirnya apa? Sakit. Sampai segitunya hadis ini mengatur jangan sampai kita mendolimi diri sendiri, jangan sampai kita menyakiti diri sendiri. Yang kedua, jangan sampai kita ya itu sampai bahkan membunuh diri sendiri ya. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri ketika di neraka dia akan disiksa bagaimana dia bunuh diri di dunia. Orang yang jatuh dari lantai atas ketika di neraka dia akan dijatuhkan bolak-balik. Orang yang menusuk dirinya dengan pisau, maka di neraka pisaunya itu masih ada, masih selalu menusuk pada dirinya. Dan orang yang bunuh diri tempatnya langsung di neraka. Maka ini sangat bahaya sekali. Jangan sampai membahayakan diri sendiri. Ya, kita tahu apa yang membuat sakit. Ya, kalau sesuatu yang membuat sakit maka jangan sampai kita lakukan. Ya, yang sudah punya kolesterol gitu, yang punya asam urat, yang sudah punya diabetes, sudah tahu gitu ya. Kemudian melanggar berarti dia membahayakan diri sendiri dan itu dilarang dalam Islam. Yang kedua, wala diror yadurru ghairahu, membahayakan yang lainnya. Membahayakan yang lainnya itu bukan hanya membahayakan manusia saja, tapi membahayakan bumi, membahayakan lingkungan. Islam sampai mengatur seperti itu. Gak boleh kita ini membahayakan orang lain, membahayakan lingkungan, membahayakan hewan. Karena Islam dari kata salam. Salam itu artinya apa? Keselamatan. Bahkan Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang menjaga saudaranya, menyelamatkan saudaranya dari bahaya lisannya, dari bahaya perbuatannya. Maka kalau kita sebagai muslim kemana-mana kita punya tanggung jawab. Gak boleh kita membahayakan orang lain. Kita harus menjaga keselamatan orang lain. Kalau seandainya kita ini muslim tapi masih membahayakan orang lain, menyakiti baik verbal, menghina, membuli, mengolok-olok, atau dengan perbuatan mencuri, mengambil uang orang lain, korupsi dan sebagainya, berarti keimanan kita belum maksimal. Keimanan kita sangat rendah sekali. Maka Masya Allah, Islam ya betul-betul mengajarkan bahwasanya berbuat hal yang membahayakan, baik membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu dilarang sama sekali. Sebaliknya, Islam menyuruh kita sebagai seorang muslim menjadi rahmatan lil alamin, yang senantiasa menebar kebaikan, menebar keselamatan. Jangan sampai suka ribut ya. Bahkan di dalam syarah yang lain, jangan membalas suatu keburukan dengan keburukan yang lainnya. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan kebaikan. Ya, seperti buah mangga. Kalau kita lempar dengan sandal atau lempar dengan batu, apakah buah mangga juga lempar kita batu? Enggak, melemparkan apa? Buahnya jatuh gitu ya. Maka kita harus seperti itu. Meskipun kita mendapati keburukan dan sebagainya, balas dengan kebaikan. Bagaimana Rasulullah itu menyuapi seorang kakek-kakek buta Yahudi, dan setiap disuapi itu dijelek-jelekan Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian setelah disuapi kemudian dijelekkan Rasul langsung baper gitu ya? Rasul langsung emosi? Enggak, sampai berpuluh-puluh tahun bahkan Rasulullah meninggal dan diteruskan oleh Umar ya. Si kakek itu enggak tahu bahwasanya orang yang selama ini dihina itu adalah yang menyuapi dia. Masya Allah. Itulah akhlak Rasulullah.
Maka jangan kemudian ketika di jalan tol diklakson sama orang gitu ya, nesu, balik klakson, din gitu ya. Disalib sama orang, balik menyalip. Islam itu nggak pingin ada yang namanya keributan. Islam itu senantiasa menginginkan adanya kedamaian. Insyaallah. Kemudian seorang muslim wajib menjaga lisan dan tangannya dari hal yang menyakiti hati dan membahayakan orang lain. Penting ini. Karena dosa kita dengan Allah dimaafkan Allah kalau kita bertobat, kalau kita beristighfar. Tapi kesalahan kita dengan orang itu nggak bisa dimaafkan Allah, kecuali kita minta maaf sama orang itu. Mas Wani sama Mas Pendi nggak akur gitu ya. Ya. Mas Pendi sakit hati sama Mas Wani, itu nanti bisa dibawa sampai akhirat loh. Ketika apa? Ketika Mas Pendi atau Mas Wani belum minta maaf gitu ya. Maka Rasul mengatakan at-tasafahu yadabil ghil. Kalau ketemu salaman. Kenapa? Karena bersalaman itu menghilangkan dosa. Yasmut. Ya. Orang yang imannya kuat ya, itu dua. Omongannya baik, falyakul khairon. Omongannya itu adalah omongan yang baik saja. Auliyasmut, kalau nggak bisa ngomong baik maka dia diam. Tapi bukan berarti kita harus banyak diam, salah gitu ya. Yang pertama apa? Perintahnya ngomong yang baik. Maka kalau kita punya ilmu, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan dan kebaikan, maka diomongkan itu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita nggak bisa, maka diam. Karena yang terjadi itu kebanyakan orang itu suka didengarkan, apa suka ngomong? Suka apa mas? Suka ngomong ya, Masya Allah. Kalau suruh dengarkan orang lain susah gitu ya. Pengennya ngomong sendiri gitu, sampai nggak ada batasannya gitu. Ya. Nah, tapi Allah menciptakan dua telinga, satu mulut, harusnya banyak mendengar karena telinga lebih banyak dibandingkan lisan gitu ya. Maka termasuk dalam hadis ini kita harus menjaga lisan kita supaya tidak membahayakan orang lain. Lisan ini bisa juga membahayakan diri sendiri. Ketika apa? Ketika kita mengatakan negatif, nggak bisa aku, susah aku. Nah, ini berarti ada negatif. Maka Islam melarang ketika kita mengatakan negatif kepada diri sendiri, itu tidak boleh, harus positif. Nah, sehingga makna la doror wala diror itu adalah mencakup tidak boleh menegatifkan diri, menegatifkan orang lain, tidak boleh membahayakan diri, membahayakan orang lain, tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga insya Allah Islam menjadi agama yang damai. Kita menjadi orang-orang yang menebarkan rahmat, menebarkan kedamaian. Kita nggak ribut ya. Kita menjadi orang yang dikangeni orang, nggak punya banyak musuh. Karena memang itulah tujuan daripada Islam menjadi agama yang damai, menebarkan kasih sayang. Apa hadisnya? La dororo wala diroro. Artinya janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Insyaallah satu hadis sudah kita hafalkan, tinggal 39 hadis ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menghafal 40-an hadis dari Arba'in An-Nawawi, sehingga insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan kesaksian di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم